masalah pembuatan itu pasti hanya orang-orang tertentu yang mampu, dan mungkin Gus Puleng juga sudah memberikan kandidat juga ya untuk orang-orang meneruskan ilmunya itu. Ada juga berapa Gus yang dipilih? Di Sanggar Keris kita itu ada 4 orang. 4 orang yang kita ajari untuk membuat keris ya. Itu ditunjuk atau orang yang pengen? Itu saya tunjuk. Saya tunjuk karena dia permono ya. Dia memiliki satu karakter yang sesuai mungkin ya untuk di keris seperti itu. Iya. Orang awal memberikan pelajaran pada keris itu gimana cara membikinnya, atau hanya sekedar fisik sebuah besi yang dipanaskan? Sebetulnya begini ya, sebelum orang itu mendalami tentang teknis pembuatan keris, pastinya harus siap secara mental dulu. Mental dalam artian di situ dia memiliki satu kesabaran, satu tidak mudah emosi. Ya kan? Penting juga itu. Penting juga. Seorang pembuat pusaka itu yang penting itu lebih ke sisi spiritual dan kepribadian seseorang. Tidak asal cuman membuat keris, karena yang akan dibuat ini akan dipegang sama orang. Di situ pastinya memiliki pengaruh kan seperti itu terkait dengan pembuatannya. Maka juga saya menyeleksi dari juga teman-teman yang ada ketika saya untuk mengajarkan keris. Satu adalah nilai mentalnya, sehat jasmani rohani, juga dia juga sabar orangnya, ya kan, ulet dan lain sebagainya kan seperti itu. Tidak mudah putus asa. Itu banyak karakter nanti, banyak karakter. Masalah kalau mudah putus asa itu, lagi separuh bali gitu kan, masalah itu. Saya pernah begini, Mas, saya biarkan ya orang mau belajar dengan keinginannya yang menggebu-gebu, suruh ngajari, saya biarkan itu. Ada 3 bulan itu. Saya biarkan terus, setiap hari datang itu selama 1 minggu. Setelah itu menginjak 2 minggu udah capek dia, nggak diajarin, cuma suruh melihat aja. Saya suruh melihat aja. Ya, kita juga bagaimana menguji kesabaran menilai juga di situ. Betul, kita nilai juga di situ. Ya, di situ akhirnya terjaring ada 4 orang yang kita ajari di situ, yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan kan seperti itu. Sudah berapa lama itu untuk kandidat itu? Sekitar 1 sampai 2 tahunan ini ya sudah berjalan posisi kita di Pesalen seperti itu. Iya. Terus kalau kita melihat awal pembikinan ini, persiapannya seperti apa itu, Gus? Kalau untuk awal pembikinan, persiapannya adalah pastinya dengan ritual-ritual khusus ya, seperti selamatan, ya kan. Menentukan harinya dulu, menyiapkan bahan-bahannya juga, yang diinginkan seperti apa, kayak gitu loh. Itu yang kita persiapkan untuk awal untuk membuat keris seperti itu. Kalau bukan pesanan, terus bagaimana mencari hari yang pas itu? Harus dengan hari dan pasarannya itu seperti apa? Kalau tidak pesanan, maksudnya kita tidak membuat kalau tidak pesanan. Oh gitu. Kita tidak membuat karena yang kita buat itu keris pusaka, bukan keris souvenir dan bukan keris yang di situ dijual belikan secara umum kan seperti itu. Jadi open PO gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi kita nggak produksi massal atau pabrikasi, tidak. Seperti itu. Sebuah keris itu bisa selesai dalam waktu berapa hari? 6 bulan. Wow. 6 bulan. 6 bulan? Itu udah cepat sekali 6 bulan itu. Waduh. Lama banget ya? Itu paling cepat. Kalau menurut hemat saya itu sangat cepat. Karena banyak empu-empu juga yang empu senior itu ada sekitar 2 tahun dan lain sebagainya. Kalau kita 6 bulan itu untuk pembuatannya. Dari bentuk mungkin bisa lebih cepat. Mungkin bisa cepat ya, mungkin kalau untuk bentuknya tok. Kalau untuk bentuknya saja. Belum ke pamor loh maksudnya. Oh, belum ke pamor. Iya. Ya kalau cuman bentuk aja ya nggak lama sih sebetulnya. Cuman bagaimana mengulet besi ini atau membuat besi ini benar-benar bagus, matang, juga sempurna, ya kan, secara kualitasnya itu perlu juga kesabaran juga gitu loh, nggak harus terburu-buru. Terus yang kedua, ketika untuk membuat keris ini tidak serta-merta kita asal gebuk saja, Mas. Tapi bagaimana kita juga melihat posisinya, suasananya, hatinya kita. Jadi ketika hati pun nggak enak, sudah selesai, nggak usah. Karena ini akan berpengaruh juga kepada si pemegangnya gitu loh. Gebuk ya tunggal tenan, laki mangkal itu. Seperti itu. Terus ada perkawinan antara besi dengan pamor yang dibikin. Apakah itu juga ada dua jenis yang dikawinkan di situ? Iya.
Jadi begini Mas, untuk pembuatan secara teknik keris ya, itu sebetulnya kan ada bahan pamor nih, lembaran bahan pamor yang kita pipihkan seperti itu, misalnya nikel kita pipihkan, itu lembaran. Setelah itu ada besi, material besi yang kita pipihkan juga. Nanti kita lapis-lapis itu. Setelah kita lapis-lapis antara pamor, besi, pamor, besi, pamor, besi, misalkan ada 25 lapis seperti itu. Nanti kita lipat terus, kita ulet terus sampai uletan itu atau menghasilkan sebuah pamor yang kita inginkan. Lipatan yang kita inginkan, kan seperti itu. Nah, setelah seperti itu ada namanya nanti saton. Itu dilipat lagi, di tengahnya itu diisi namanya nyelorok ya. Itu diisi namanya baja, inti baja. Nah, itu ada, kita menyatukan itu tadi. Jadi di tengah-tengahnya itu memiliki satu kekuatan yang juga mumpuni ketika dibilah keris itu, seperti itu. Ya, berarti kan banyak atau mungkin lebih banyak orang tidak tahu untuk sebuah keris kan pembuatannya seperti ini, detail banget itu kan. Ya, kalau pada umumnya sih juga mungkin di dunia keris orang tidak asing, tapi untuk di dunia umum pastinya mereka banyak juga yang tidak mengerti bagaimana pola pembuatan keris dan lain sebagainya. Masyarakat kita kan sangat juga masih awam sekali tentang budaya Tosan Aji ini. Terus permintaan pamor itu bagaimana cara membentuknya? Atau dengan tangan atau dengan alat? Misalnya, nyuwun udan mas atau beras putih misalnya kayak gitu. Terus bikinnya satu, bagaimana? Terus kedua, apakah juga ada pakem? Beras putih itu harus seperti apa? Udan mas seperti apa? Ada. Jadi semua itu ada pakemnya, ada tata caranya. Jadi ketika membuat beras putih, rekan itu bahasanya dibuat khusus, atau udan mas yang dipesan khusus. Itu ada caranya, ada tata caranya. Ketika bagaimana pembuatannya dan lain sebagainya itu ada tata caranya sendiri, begitu mas. Tapi boleh nggak sih orang luar untuk melihat proses pembuatan itu? Ini nungguin 6 sasi masalah nggak? Nyugui loh. Boleh saja mas sebetulnya kalau pas kita menempa dan lain sebagainya. Yang tidak boleh itu sebetulnya dari awal pas kita melakukan satu sisi spiritual dan lain sebagainya itu dilakukan khusus ya kayak itu. Tapi setelah itu proses-proses penempaan boleh kita juga. Secara fisik boleh ya kita. Sampai dengan pembuatan pamor itu boleh kita. Boleh kita juga. Boleh. Fungsi ini kita juga mengajarkan bagaimana masyarakat juga untuk tertarik untuk menjadi bagian daripada pelestarian budaya Tosan Aji itu. Ya paling tidak wong Jawa bendo ngerti. Nah, betul. Jatahe do duwe keris kok orang ngerti carane gawe kebangetan sebenarnya kan gitu kan. Terus apakah keris-keris itu juga mempunyai strata atau khususan bagi orang-orang yang menduduki jabatan struktural? Iya. Keris ada sebuah simbol tersendiri mas. Jadi keris satu misal gini saya contohkan aja ya. Ini tentang warangka. Ini warangka namanya warangka Timoho Nginggrim yang seperti ini bentuknya Nginggrim. Ini Branggah Yogyakarta. Ini ada ketika melihat warangkanya aja sebetulnya orang sudah akan tahu siapa sih pemegangnya. Pastinya bukan masyarakat biasa. Karena jenis warangka-warangka yang bagus dengan pola yang Nginggrim ini dulunya juga sudah sulit mencari. Dulunya juga nilainya maharnya sangat tinggi untuk mencari barang-barang yang seperti ini di zaman itu ya. Ini sekitar tahun berapa ya? Ini kisaran HB5, Hamengkubuwono ke-5. Gitu. Di sekitar Hamengkubuwono ke-5. Lah yang sekarang aja kayak warangka-warangka kayak gini mas, itu nilainya sangat sudah luar biasa. Warangka kayak ini bisa bernilai kayunya aja mas. Kayunya itu senilai 10 sampai 25 juta. Wow. Yang jenis kayak gini, minimal seperti ini loh ya. Minimal seperti ini. Itu di Yogyakarta. Belum lagi pendoknya. Belum lagi mendaknya emas, ya kan? Iya. Banyak komponen lah yang berbicara di keris ini. Terus gitu. untuk emasnya sendiri apakah juga emas Indonesia atau mungkin yang lebih bagus emas dari Afrika, mungkin kualitasnya lebih bagus? Oh begitu ya? Enggak, ini emasnya emas asli Indonesia pastinya. Ini sudah buatan lama kan, bukan buatan sekarang. Ketika buatan sekarang pun kita juga ambil emas antam itu, yang emas murni kan, untuk ditempelkan juga lebih lunak atau mudah seperti itu. Iya, kalau 24 karat pasti lunak. Iya, lebih lunak seperti itu mas. Terus kalau untuk prajurit itu, untuk kelas-kelas prajurit, apakah boleh juga menggunakan keris-keris yang berkualitas atau berstrata lebih tinggi? Ini
Ini ada satu perbedaan Mas ya. Kalau di masyarakat umum sekarang, karena kita berbicara budaya, ini adalah budaya bangsa yang kita miliki bersama, itu bebas-bebas saja. Akan tetapi ketika kembali ke keraton, ke pakem keraton, ya nggak boleh. Keraton itu jarik saja ya kan, pakaian saja ada tara-tara khusus ya, ada level-level tersendiri yang harus bisa dipakai kan, seperti itu. Keris juga sama. Keris nggak sembarangan. Orang mergon duwe nggak boleh gitu. Nggak boleh kan, seperti itu. Nggak boleh. Tapi kalau di masyarakat umum misalkan boleh, mau memiliki keris yang selevel keras raja juga boleh kan, seperti itu. Tapi kalau di keraton kan ada aturan tersendiri, ada pakem tersendiri yang diberlakukan di situ, seperti itu. Kalau ibaratnya rada balelo sithik le nganggo keris yang lebih berkelas itu, terus mau diparingi sanksi apa kalau gitu? Iya, kalau dulu pastinya begini, kalau pakai sesuatu yang melebihi rajanya atau setara rajanya, ataupun di situ senopati atau atasannya, ya pastinya dipancung Mas dulu. Seperti itu. Oh gitu ya? Ya kalau sekarang ibaratnya itu orang yang potong gaji kalau sekarang. Potong gaji atau nggak duwe unggah-ungguh bahasanya seperti itu ya kan? Seperti itu. Sepele kadang ya. Terus kalau kita bicara masalah pamornya, pamor ABC-nya itu cocoknya untuk apa-apanya bagaimana? Ya, begini Mas. Contoh seperti ini ya. Ini namanya pamor melumah, yang dibuat itu melumah kan, seperti itu. Yang dibuat pamornya. Pamor yang seperti ini dinamakan pamor kulit semangka. Pamor kulit semangka itu pamor yang cenderung untuk pergaulan, disukai sekelilingnya, disukai atasan maupun bawahnya, yang lebih supel lah kan, seperti itu loh dalam pergaulan. Ini jenis-jenis pamor-pamor kulit semangka. Kalau waswutah dan lain sebagainya, seperti juga namanya ya, waswutah atau beras kutah. Bahasanya di situ adalah murah rezekinya, harapannya si pemegang itu mudah dalam juga mencari rezeki, juga kita murah dalam semua hal tentang ekonomi, seperti itu. Kalau udan mas untuk struktural mungkin ya? Kalau udan mas cenderung untuk kekayaan, untuk perdagangan, untuk apa? Jadi cenderung untuk menumpuk harta. Bahasanya kan kuat kebandan, artinya untuk kaya itu kuat. Kita memiliki wadah yang kuat, seperti itu. Memang keris itu semua membawa sanepo ya? Iya, betul. Jadi ada berapa jenis pamor mas kalau dalam keris itu? Pamor itu banyak sekali mas, jenis pamor itu ratusan pamor ya. Kalau berbicara sebuah pamor sebetulnya itu juga kalau dikaji lagi sangat panjang, sangat belum ada habisnya juga, karena setiap pamor itu atau berbagai macam penamaannya juga beda-beda. Tapi ada juga yang sudah dipakemkan, yang dibuat sekarang, yang dipakem, contoh kayak Toyo Membeng, contoh Blarak Sineret, Ron Genduru, itu yang sudah yang belum dipakemkan dan dibukukan itu banyak sekali, seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau misalnya saya pesen, terus saya membuat nama pamor itu boleh nggak? Boleh. Oh boleh gitu ya? Boleh. Wah, boleh saja. Misalkan jenengan pesen bikin pamor udan mas, boleh saja. Maksudnya dengan nama yang belum pernah ada, misalnya kayak gitu. Saya membuat sendiri istilah gitu misalnya. Oh, boleh istilah. Iya. Ya pastinya untuk jenengan sendiri, karena orang lain juga tidak akan memahami juga, toh mas. Iya. Tapi boleh itu ya? Boleh, tapi kan nggak memahami orang lain. Padahal ketika kita berbicara sebuah kiblat seni ataupun budaya, itu harusnya tidak ego diri kita sendiri, tapi bagaimana pemahaman bisa juga dipahami banyak orang, seperti itu. Misalnya kan saya punya profesi MC, terus aku gawe iki kan rojo contong, misalnya kayak gitu. boleh kan mas ya? Itu kalau di dunianya seni mungkin nggak disepakati mas. Itu dikafirkan bahasanya kan, seperti itu. Mati longko iki. Tapi kalau namanya keris itu misalkan jenengan kasih nama rojo contong itu silakan. Tapi kalau pamor ini kan kesepakatan bersama antar pekeris, antar orang-orang yang mendalami keilmuan itu. Kan tradisi baru. Oh begitu ya? Iya. Keris mau rojo contong iki. Kali berai 1 miliar iki. Betul. Kan bisa gitu. Terus keris itu apakah ada yang pasangan-pasangan?
Seperti kayak Sombro pasangannya dengan. Oh iya, keris itu biasanya kan ada berpasang-pasangan, misalkan ada Tilam Sari dan Tilam Upe, Kiai Anggrek dan Nyai Anggrek, kan seperti itu. Jadi pasangan-pasangan, penamaan itu juga dipasang-pasangkan, atau dapur juga kadang-kadang dipasang-pasangkan seperti itu, Tilam Sari dan Tilam Upe, gitu. Terus Jalak, Bolaje, seperti itu. Ada juga seperti itu. Pasang-pasangan. Dalam dunia uka-uka kan dulu pernah gitu Mas, ada cerita keris yang berpasangan tertentu, nama tertentu itu bisa untuk narik duit dengan cara tesnya itu mindah beras kayak itu. Cerita seperti itu gimana? Pernah nangkap seperti itu? Ya sering lah Mas, kalau sudah di keris itu puncaknya seni, puncaknya keilmuan, namanya seni yang tinggi, budaya uka-uka itu kan di keris. Iya kan? Jadi orang keris harus sudah menguasai dan memahami tentang itu semua, gitu loh. Bahasanya umpiang, mindah beras, umpiang narik duit dan lain sebagainya. Itu ya kebanyakan memang namanya aja uka-uka, ya kan. Tapi itu cerita atau memang bisa dilakukan? Itu cuman cerita atau dongeng belaka, ya kan. Artinya apa? Banyak korban yang terjadi penipuan dan lain sebagainya ada di situ. Oh, barangnya nang di Unang Semarang tunggu ya, saya 5 juta kayak gitu-gitu. Contohnya gitu ya. Ya seperti keris-keris tarian itulah Mas, saya juga banyak ketemu orang-orang yang katanya memahami tentang tarikan atau perdukunan ataupun goib terkait dengan keris. Saya ini pelaku keris. Saya itu mulai hulu sampai hilir terkait dengan keilmuan keris, saya belajar kan gitu loh. Kalau memang bisa narik keris, saya akan bayar 1 miliar tak bilang. Dengan catatan yang ditarik itu adalah keris keraton. Oh iya. Lu kan nilainya lebih dari 1 miliar, saya untung toh. Kan begitu loh. Iya kan? Nyatanya nggak ada yang bisa selama ini kan begitu loh. Nggak ada. Kalau perlu orang se-Indonesia Raya tak bilang, kalau bisa narik keris atau dengan kodamnya apa silakan ditarik. Mendatangkan uang silakan didatangkan uang tak bilang. Kalau dia bisa mendatangkan uang, ngapain cari uang? Iya toh. Ini kan ngapain dijual? Aku pikir yang ikut biasanya orang sekdoran di itu Mas. Orang gitu. Ya toh. Wah, ya narik duit itu udah kumpul 20. Udah jedul-jedul. Duitnya ra jedul-jedul. Ya itu saya sangat prihatin sekali terkait dengan cerita-cerita seperti itu. Masyarakat kita yang sekarang juga banyak masih juga meyakini dan mempercayai itu. Banyak juga korban-korbannya yang datang ke saya juga terkait dengan habis uangnya jual tanah, macam-macam lah. Ini kasihan, kita harus juga memberikan edukasi tentang pemahaman Tosana Aji ini kepada masyarakat, keris ini kepada masyarakat. Terkait juga mistisnya itu harus kita juga kasih pemahaman mereka itu seperti apa, kan seperti itu. Kalau yang diketahui di negeri kita, kira-kira keris yang paling ampuh secara mistis itu apa? Dan apakah juga terpegang atau masih gaib wujudnya? Ya kalau berbicara ini adalah seperti komik, misalkan komiknya M. Hamitarja itu Nogo Sosro Sabuk Inten atau Nogo Sosro Kamargan kan seperti itu. Tapi di dalam dunia keris pun yang sekarang menjadi sebuah idola keris ataupun puncak di sisi seni dan spiritual itu adalah tetap keris naga, karena naga melambangkan satu falsafah atau satu simbol kekuasaan dan kekuatan kan seperti itu. Ya, seperti naga sasra Majapahit ya kan, yang dimana keris-keris ini juga sudah sangat langka dan sulit untuk ditemui kan seperti itu. Apakah keris-keris yang berkelas seperti itu masih ada di negeri kita atau masih ada? Apakah sudah tercuri ketika kita dijajah? Masih ada. Jadi keris saya juga pernah beberapa kali, ada sekitar 5 kali mengambil keris atau mendatangkan keris dari luar, dari Inggris, dari Belanda. Terus juga ada. Maksudnya itu keris kita atau? Keris kita. Jadi ketika geger sepai dulu kan itu keris-keris banyak yang dijarah juga, dibawa ke Belanda, dan di situ mungkin itu juga tidak dikasihkan kerajaan, disimpan oleh tentaranya sendiri, dan itu turun temurun kan seperti itulah. Akhirnya itu keluar dari keturunannya, ya kan, di galeri, di antik, dijual di situ. Kita ngambil beberapa, saya sudah 5 kali ngambil di Belanda keris-keris kita. Pastinya keris-keris itu yang pilihan, yang bagus-bagus juga. Tapi orang sana nggak tahu fungsinya kan? Nggak tahu. Tekan kono tiliwis, tekan kelitian gitu. Tapi mereka tahu harga, Mas. Nggak tahu fungsi tapi tahu harga. Tahu harga ya. Seperti itu.
Oh, iya, luar biasa kan seperti itu. Ya, ya. Tapi orang-orang kita kadang itu justru malah banyak memuji-muji keris, dalam artian itu sebuah pusaka yang diharapkan bisa membantu kelangsungan hidupnya. Sebenarnya bagaimana mensiasati hal-hal seperti itu? Maksudnya begini, kelangsungan hidup itu seperti apa? Contoh begini, keris itu dijual atau keris itu diambil satu nilai tuah ataupun ya, sisi spiritualnya. Nilai tuahnya, tapi terus apa ya, mungkin kayak dikutuki, didewakan seperti itu. Nah, itu banyak juga pemahaman, Mas. Jadi begini, terkait keyakinan orang dengan namanya pusaka itu banyak versi, banyak pemahaman. Kalau keris itu menjadikan sebuah harapan, simbol, juga nilai doa yang terkandung di dalamnya, itu ketika menjadi sebuah benda pengingat kita bahwa contoh begini, Mas, keris itu udan mas. Udan mas itu kedunungan bondo atau kuat kebandan, bahasanya kita itu kuat kaya memegangnya. Kita taruh di tempat yang bagus, kita taruh di lemari, setiap bulan kita minyaki untuk kita rawat. Pastinya ketika kita merawat itu kita sering ingat. Jenengan jatuh dalam usaha, jenengan akan ingat keris jenengan, bahwa aku ini memegang sebuah pusaka namanya udan mas kuat kebandan, atau aku ini kuat kaya. Semacam sugesti yang masuk di diri kita bahwa aku nggak boleh patah hati, aku nggak boleh patah semangat. Jadi kita selalu ingat bahwa apa yang menjadi tujuan kita, filosofi itu kita ini kebawa pada manifestasikan kita, di keris itu tadi, seperti itu. Dalam artian bukan didewakan, tapi ini pensemangatan. Iya, seperti mana sifat kandel, bahasanya seperti itu. Iya. Gitu loh. Tapi ada nggak keris-keris yang berfungsi untuk anti tembak dan sebagainya itu? Ya pastinya begini ya, warna-warni di dunia keris antik, klenik dan lain sebagainya itu ada juga kan, seperti misalkan begini, keris itu pamor kutha Mesir atau kol buntat. Ya, keris itu dipamorkan fungsinya untuk kesaktian dan lain sebagainya. Ketika itu berbicara anti tembak dan lain sebagainya, wallahu alam. Karena nyatanya orang-orang dulu yang memegang keris-keris seperti itu dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, ada juga yang nggak mempan ditembak kan, begitu loh. Selamat tangan. Ada juga yang mati kan, seperti itu. Artinya apa? Tergantung juga keyakinannya masing-masing si pemegang, bahwa semua itu adalah terjadinya kekuatan, terjadinya sebuah hal yang dinilai di luar umumnya manusia itu adalah kehendak Tuhan kan, seperti itu. Betul. Ya. Jadi dulu tetangga saya ada cerita orang tua itu, dia punya keris yang ini tembak apa-apa. Jangan Belanda, tembak apa? Tembak dia nggak apa-apa. Ini matinya tembaknya komburi. Ya tetap mati kan itu kan. Terus untuk nilai jual, kalau orang berbicara masalah bisnis keris ini, sebenarnya boleh tidak toh keris itu dijual belikan? Jadi begini Mas, di keris itu kalau pusaka ya, ujiannya pusaka. Di keris ataupun pusaka itu ada nama tersendiri. Kalau di barang umum itu namanya jual beli, seperti mobil, kacang goreng, ya kan, pisang goreng, itu namanya jual beli. Tapi di keris itu nggak boleh kita bilang namanya jual beli, namanya pemaharan atau mas kawin. Karena apa? Sesuatu yang kita maharkan atau jual belikan tadi itu memiliki satu nilai tersendiri. Ini benda pusaka atau benda yang memiliki nilai sakral kan, seperti itu. Ya di situ atau itu dinamakan pemaharan atau mas kawin. Pemaharan atau mas kawin pusaka itu sudah sejak kerajaan terdahulu. Bahkan ketika seorang pemesan itu pesan kepada empu, dari riwayat Juna juga membayar berapa kati emas dan lain sebagainya, sampai dikasih namanya tanah perdikan, dikasih Rojo Brono, Kerbo, apapun dan lain sebagainya kan, seperti itu. Untuk kelas raja juga begitu ya? Ya pasti no. Orang waton dawuh gitu loh. Makanya Cina begini, ketika empu namanya Empu Supo itu dikasih gelar namanya yang terakhir atau karena penghormatan itu namanya Empu Sedayu, diberi tanah perdikan. Sedayu itu dikasih satu hadiah tersendiri, bahwasanya disitulah seorang empu itu betul-betul juga dikasih sebuah kemuliaan, sebuah penghormatan tersendiri bagi seorang pemimpin ataupun raja, seperti itu. Iya. Jadi orang waton opo ya gawe kene. Orang sampai nggak bisa gitu ya. Iya. Karena mungkin juga itu tidak akan pernah mengandung makna ya di situ. Betul, seperti itu. Tapi untuk menambah karisma sebuah keris itu
ada tata cara seperti apa? Menambah karisma di posisi keris. Pusaka yang kita miliki itu. Iya, pasti ada tata cara spiritual yang kita lakukan. Bagaimana keris itu memiliki satu karisma ataupun tuah ataupun memiliki satu isoteri tersendiri ya. Bagi si pemegang itu ada rasanya itu ada. Ya kita bikin sebuah hal spiritual biasanya Mas, seperti kita itu ada namanya selamatan, ada namanya doa bersama yang akan kita lakukan bersama-sama untuk pembuatan keris itu. Selain fisik ya, maksudnya untuk dijamasi dan dibersihkan dan sebagainya. Apakah ada hari-hari tertentu juga untuk kita istilahnya omong-omongan dengan keris itu? Apakah ada hari-hari tertentu? Apa harus Rasa Kliwon atau Jumat Kliwon dan sebagainya itu? Sebetulnya enggak Mas. Kalau keris itu kan tergantung ya. Kalau biasanya kalau orang terdahulu itu setiap Jumat Legi, misalkan keris itu diminyain, dilihat, dibersihkan. Sekarang ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun minimal 1 kali seperti itu kan. Itu dinunut kayak itu. Tapi boleh nggak toh kita membersihkan sendiri tuh? Boleh. Justru yang kita harapkan bagaimana semua orang yang memiliki keris bisa membersihkan sendiri gitu loh. Jenengan punya mobil harus bisa membersihkan sendiri. Tapi kalau jenengan punya uang nggak apa-apa dong dikasih orang lain untuk juga menjamasi, kan seperti itu. Ya, jadi kemarin itu ketika saya kedatangan tamu dari Jakarta dan dia bawa minyak gaharu. Ya, dia lihat keris saya, wah terus dikasih minyak banyak itu, saya senang banget. Itu pasti awet sekali kan. Maksudnya nggak usah dibersihkan kan, itu bisa setahun 2 tahun kan bisa. Tapi nggak apa-apa seperti itu ya. Nggak apa-apa, justru bagus ketika keris itu dikasih minyak untuk bagaimana menahan karat itu tadi, biar tidak karatan dan sebagainya. Itu bagus sekali. Seperti itu. Tapi maksudnya boleh ya? Boleh. Terus kalau keris ada isinya kan, sementara kita nggak tahu, terus dibersihkan kira-kira ngefek nggak itu di situ? Nggak akan ngefek ketika keris itu memang niatnya baik ya untuk dibersihkan dan lain sebagainya, berbicara namanya kodam, yoni dan lain sebagainya. Nggak akan ngaruh, tergantung orangnya juga. Kan seperti itu, nggak akan ngaruh. Atau mungkin jawabe ya. Nah, minggir jadi anak dusi misalnya gitu kasarannya kan gitu. Tapi bisa gitu bisa, ya. Bisa nggak apa-apa. Emang gak kayak gitu wae. Anak dusi ora penak dan. Bahannya kelebus atau aku ranti hair dryer ya gitu kan. Jadi pemahaman yang kadang orang juga tidak tahu bagaimana cara mensiasati keris itu banyak sekali ya. Karena orang ya cuma sekedar punya duit dan kita bisa memahar barang dan sebagainya. Nenek jenenge metani biasanya merawat yang sebenarnya itu kan tidak semua orang tahu, dan jamasi dititipkan datang nang keraton ke siapa gitu kan. Seharusnya memang bisa. Cara-cara yang paling afdal sebenarnya apa untuk membersihkan itu? Sebetulnya itu kan mudah sekali Mas. Orang tidak tahu karena tidak mempelajari. Karena mereka itu menerima barang namanya pusaka itu warisan. Dia tidak ngerti bagaimana dengan zaman kekinian ya. Tidak ngerti cara. Mudah sekali untuk cara merawat. Kita kasih tips-tips ya untuk merawat dari teman-teman atau pecinta ataupun yang memiliki warisan keris. Minimal 1 tahun sekali keris itu ya kan, itu dicuci. Dibilas saja pakai jeruk itu ya kan. Setelah pakai jeruk nipis itu sudah benar-benar bersih ya kan, dikasih jeruk itu bersih. Setelah itu nanti ditiriskan. Setelah ditiriskan itu dikeringkan, itu nanti dikasih minyak. Kalau bisa minyaknya minyak yang alami aja, misalkan minyak kelapa itu bagus ya kan, atau dicampur dengan wewangian, melati atau apa, tapi minyak-minyak yang lokal-lokal saja itu lebih. Untuk minyak-minyak yang tidak begitu mahal misalnya. Iya. Dadak nganggo jabaron kayak gitu tuh masalah toh, ya, kan mahal-mahal kan gitu. Ya itu sekedar bagaimana cara kita merawat keris. Sebenarnya kalau kita bicara tidak akan pernah habisnya, lagi-lagi ya. Harus 7 hari kita kayaknya ketemu lagi suatu saat nanti berbicara kembali masalah keris, dan masih banyak yang kita olah. Boleh kalau kita bicara masalah gaibnya juga di situ ya Gus ya. Itu yang mungkin menarik itu lebih ke situ Mas, ke hal yang mistis-mistis dan gaib itu nanti. Itu nanti biar Gus Poleng juga bisa kembali membuka cerita tentang keris. Kayaknya kita ketemu lagi suatu saat nanti bersama Gus Poleng bicara masalah keris. Masih banyak lagi. Oke, sampai jumpa.